Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang. Kita memasuki pembahasan dari Injil Matius episode ke-21 dan saya akan melanjutkan apa yang kita bahas minggu lalu. Mari kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk mengingat dan juga mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh merayakan Jumat Agung dan Paskah minggu lalu. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang telah diberitakan boleh menguatkan iman kami dan sekaligus mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai saksi dari Injil Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur hari kami akan tetap belajar firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu yang menjelaskan apa maksud dari perkataan Tuhan ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, saya akan membacakan renungan kita hari ini dari Matius pasal 5 ayat 22 hingga 24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat ini sudah kita bahas minggu lalu, tapi kita akan lanjutkan ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita akan membahas kedua ayat ini, tapi dalam kaitan dengan ayat 22 tadi. Nah, saudara, sekedar mengingatkan bahwa ayat 21 hingga ayat 26 adalah satu unit, karena ini adalah unit pertama di mana Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar sesuatu dari firman di perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 23 dan 24. Ayat 23 dimulai dengan kalimat, sebab itu. Sebab apa? Sebab barang siapa marah kepada sesamanya, dan kita bahas minggu lalu, marah yang tidak dilandaskan oleh kasih akan kesadaran diri yang miskin di hadapan Allah, yang bukan karena haus akan kebenaran, yang tidak menghasilkan kemurahan, yang tidak ada kelemah lembutan. Sebab itu, dan jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu tentang engkau, tinggalkanlah. Pergilah berdamai lebih dahulu, baru kembali untuk mempersembahkan. Nah, ini artinya apa, saudara? Bagi Tuhan kita, bagi Allah kita, hubungan dengan sesama kita itu sama pentingnya dengan hubungan kita dengan Dia, dengan Allah. Atau dengan kata lain, bagi Allah kita, hubungan dengan dirinya sama pentingnya dengan hubungan kita dengan sesama kita. Dan kalau kita mengingat hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu dilanjutkan dengan hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan Yesus mengatakan kedua hukum itu sama. Ya, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, dan ini kegenapan hukum Taurat adalah kasih. Nah, saudara, jelas ini sesuatu perkara yang tidak mudah. Karena saya rasa ada banyak di antara kita yang mengatakan mengasihi Tuhan itu jauh lebih mudah daripada mengasihi sesama. Sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih. Tapi sesama, ada banyak orang yang jahat, ada orang yang melukai hati kita, ada orang yang perlakuannya buruk kepada kita atau perlakuannya buruk kepada orang lain sehingga sukar bagi kita untuk mengasihinya. Jelas ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi inilah tanda kalau kita benar-benar adalah anak Tuhan, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari kita melihat bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat ini. Ingatlah saudara, ini ada dalam kerangka Injil. Kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita tidak memiliki kebenaran dalam diri kita, tapi kita rindu akan kebenaran itu. Kita adalah orang berdosa. Oleh karena itu kita berduka, menjadikan kita punya roh yang lemah lembut dan yang rindu akan kebenaran. Tetapi yang terus-menerus kemudian disucikan hati kita karena mengenal kebenaran itu. Maka inilah konteksnya, saudara. Nah, tetapi dalam situasi apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Situasi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kalau kita teringat
kita bersalah kepada saudara kita, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ada orang yang sakit hati karena kita, maka Tuhan Yesus mengatakan kita harus berinisiatif untuk berdamai, berinisiatif untuk mencari orang itu, untuk mengklarifikasi. Kalau perlu kita meminta maaf. Saudara-saudara, kadang-kala ketika kita bersalah kepada sesama kita, lebih mudah rasanya untuk minta maaf kepada Tuhan, tetapi tidak meminta maaf kepada orang yang kepadanya kita bersalah. Bagi kita lebih mudah untuk berdoa kepada Tuhan yang kita rasa pasti akan mengampuni, ketimbang mengakui kesalahan kepada sesama kita. Tapi ingat, bagi Tuhan hubungan kita dengan dirinya tidak lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama. Nah, tetapi ada satu hal yang penting, saudara. Kita harus sadar, Tuhan tidak bermaksud, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus mewujudkan perdamaian itu apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kita harus melakukan itu sampai terjadi. Tidak, bukan itu, ya. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kita punya tanggung jawab untuk berusaha berdamai dengan tulus. Itulah yang akan terjadi bila seseorang menyadari dia adalah orang berdosa yang menerima anugerah Tuhan. Dia memberanikan diri untuk mengadakan perdamaian itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan teks lain, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 17 hingga 18, kita akan lebih memahami maksud perkataan Tuhan Yesus tadi. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berarti ini berbicara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti ada orang yang bersalah kepada kita. Jangan dibalas dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik. Lalu kita lihat di ayat berikutnya, ayat 19 hingga 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ini orang bersalah kepada kita. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jadi ini konteksnya cukup berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus ceritakan tadi yang kita bahas. Ini adalah kalau orang lain yang bersalah kepada kita. Normalnya kita ingin menuntut balas, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan jangan, lakukanlah apa yang baik. Bagaimana bila orang itu tidak mau bertobat? Bagaimana bila kelakuan jahat orang itu tetap terus-menerus, bahkan mungkin melukai orang lain, melukai diri kita, bahkan mungkin bisa membuat kita terbunuh. Nah, di sini saudara-saudara kita harus ingat, Tuhan adalah pembalas, Dia adalah Allah yang adil, Dia Allah yang benar, Dia akan menegakkan kebenarannya suatu hari kelak. Dan Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Paulus, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Itu adalah tanggung jawab Tuhan dan Dia akan melakukan penegakan keadilan itu. Tetapi sebagai umat Tuhan yang menerima kasih karunia Allah, kita punya tanggung jawab untuk mengedepankan belas kasihan, kemurahan, pengampunan. Nah, saudara, sedangkan situasi konteks yang di Matius adalah kalau kita teringat ada orang yang luka hati oleh karena kita. Jadi kita perlu mencoba untuk membangun perdamaian itu. Nah, saudara, apapun konteksnya, kita bersalah kepada orang lain, orang sakit hati karena kita, atau orang lain yang melukai kita, yang berbuat jahat kepada kita. Sekarang tentu saja tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Tuhan Yesus sendiri tidak disukai oleh cukup banyak orang, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada orang-orang yang tidak suka kepadanya. Jadi apakah Tuhan Yesus sendiri tidak mampu mengupayakan perdamaian semua orang dengan dirinya? Bukan begitu. Sekali lagi, memang kita punya tanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian, entah kita yang berbuat salah atau orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi kita bukanlah penentu perdamaian itu. Dengan kata lain, itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting adalah kita sudah berusaha dengan tulus. Ketika kita bersalah, kita meminta maaf. Kita berusaha berdamai dengan orang itu.
belum tentu orang itu memaafkan kita, saudara. Atau ketika orang lain yang berbuat jahat kepada kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi sekali lagi, saudara, ketika kita berbuat baik kepada orang itu, memberikan anugerah kepadanya, belum tentu orang itu menyesal atau meminta maaf kepada kita. Bisa saja kita makin diinjak-injak. Bisa saja kita tidak hanya ditampar pipi kiri dan kanan kita, mungkin dia akan meninju perut kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang saya maksudkan. Maksud Tuhan Yesus bukan kita harus mewujudkan perdamaian itu apapun caranya. Ya, seolah-olah kita penentunya. Tidak, saudara. Tapi tanggung jawab kita untuk berdamai. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Jadi, kita sebagai orang berdosa, kita yang sudah mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan, apalagi di masa Jumat Agung Paskah ini, pesan Injil itu begitu kuat kita dengar, maka kita punya tanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian itu. Tapi kita menyadari ada batasannya. Ya, kalau kita tidak mau, maka itu menunjukkan hati kita belum benar-benar disentuh oleh Injil. Mungkin secara kognitif, secara pemahaman kita mengerti Injil, kita percaya, kita tahu itu keselamatan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita masih sukar, dan saya akui memang ada kalanya akan terasa sukar bagi kita, tapi disinilah kita minta pertolongan Tuhan, pertolongan Allah Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, agar kita bisa mengampuni, agar kita bisa punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saudara, kalau kita tidak memiliki kesadaran akan pentingnya berdamai, usaha perdamaian dengan semua orang itu, maka ada risiko persembahan-persembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan selama ini, pelayanan kita bisa jadi di hadapan Tuhan kurang bernilai atau tidak bernilai, sebab tidak lahir dari hati yang betul-betul disentuh oleh Injil Tuhan. Sekali lagi, kiranya Tuhan menolong kita untuk mewujudkan hal ini. Kita akan berhenti di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.